at-ta'wil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu at-ta'wilu ala darbain ahadihima yadullu alal kamali wa huwa ma yu'awwalu liyasila ilal ifham wa hadha an-naw'u katsirun fil kitabi was sunnah watsani ma yu'awwalu liyasiha kaunuhu haqqan aw ghayra batil wa hadha yadullu ala an-naqs fakullu syaikhin yahtaju fi suhbatihi ila ta'wil ala al-wajhi tsani la yakmalul iqtida'u bihi li'anna at-ta'wila la yuhassila kamalan wa innama yadfa'u naqsa. Ini sangat jelas ya, hikmah ini, bahwasanya seorang mursyid itu ya, apabila perbuatannya aneh-aneh, apalagi mirip-mirip melanggar syariah, dan selalu kita takwilin dengan takwil yang benar, ya, fahadza laisa bimursyid. Ya, perilaku mursyid dia akan dipahami oleh siapapun yang dekat dengan dia, karena dia memiliki, kalau dalam istilah ilmu sekarang ya, dia seorang sosiolog gitu, seorang psikolog ya, yang senantiasa beradaptasi dengan siapa dia ya, berbicara, dengan siapa dia bergaul, sehingga ucapannya, perilakunya akan disejajarkan dengan orang-orang yang berinteraksi kepadanya ya. Tidak aneh-aneh yang mengundang orang mentakwil-takwil ya, menerjemahkan ya, perilaku atau ucapan dia ya, karena seorang mursyid adalah seorang yang membimbing murid dengan syariah agar dia berjalan di thariqah ilallah. Maka dia mesti ya, menjadi seorang yang berijtihad, mujtahid terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahkan zaman yang berbeda dan tempat yang berbeda. Bagaimana dia menuntut orang untuk memahami dia karena dia aneh ya. Karena orang yang cenderung kepada aneh-aneh itu ya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ma'rifat ya. Orang yang sering berpikir khurafat yang itu menunjukkan ya, isi otaknya itu ya, kurang mempunyai pengetahuan yang luas. Kenapa? Begini ya. Sebetulnya mula-mulanya begini. Seorang murid itu mesti siqah, mesti percaya kepada gurunya mutlak ya. Namun mutlak ini maksudnya kepercayaan seperti seseorang kepada pakar tertentu, itu kan mutlak. Kita kagak ngerti tentang ilmu kedokteran, operasi, nol. Kita mau dioperasi, ya kan pasrah mutlak itu kepada dokter, karena dia pakarnya, mutakhasisnya. Jadi kepercayaannya seperti itu.
Ya. Bukan kepercayaan yang buta. Ya. Nah, maka dikatakan kalau murid kepercayaannya turun saja, itu madadnya putus, inqata al madad. Sepi. Hei. Sini duduk di belakang sini, jangan duduk di situ, duduk di sini. Sini. Duduk situ duduk. Jangan nyampur, misah-misah. Yang satu di sana, yang satu di tengah, yang satu di tengah. Dah, gitu. Duduk. Kenapa? Ya. Karena begitu asalnya, murid kepercayaannya terganggu saja. Inqata al-madad. Gitu. Nah, di sini guru seolah-olah dituntut untuk mendapatkan kepercayaan bagaimanapun demi si murid itu mendapatkan madad dari Allah. Sebetulnya kepercayaan yang dituntut oleh guru ini itu bagaimana ahwal guru, perilaku guru yang dipandang oleh murid, ya, telah sikapnya, perilakunya telah menjelaskan kepada murid bahwa yang dilakukan guru itu tidak keluar dari garis moral, akhlak, spiritual. Itu namanya guru menuntut kepercayaan kepada murid. Gitu. Misalnya menghadapi musibah, si guru menghadapi musibah, si murid mendampinginya. Nah, maka guru dalam menghadapinya, lidahnya tidak kotor, pikirannya tidak kotor, ya, sikap moralnya jelas, dan semuanya menunjukkan kepada tauhid Allah. Nah, sikap ini ketika terjadi kepada guru dan si murid menyaksikan, ini adalah sikap yang mengondisikan, menuntut murid untuk percaya. Tidak dibuat-buat. Memang tajribah ruhiyahnya, ahwalnya mendidik si murid itu. Ya. Mungkin si murid salah dan melanggar adab, tasamuh dia menutupi kesalahan itu. Bahkan dia tidak memandangnya dia salah. Ditegurnya dengan penuh kasih sayang dan dirangkulnya, bukan dihardik. Dan ini namanya sikap moral yang mengondisikan, yang menuntut murid untuk percaya. Itu prosesnya. Nah, ketika si guru kosong dari tajribah ruhiyah itu, kosong dari ahwal sikap moral itu, namun dia ingin terus menjalin kepercayaan kepada muridnya, maka dia bikin yang aneh-aneh. Sebentar, saya tadi mimpi wali. Kamu harus betul-betul taat kepada Allah. Kenapa harus mengisi otak orang dengan hawa, dengan takhayulat? Dan itulah yang disebut para mudda'in, para mudda'i kadzab. Ya. Para pengaku-aku. Oh, tadi malam datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, akhirnya murid itu, oh Syekh, Allah, ya, nangis lagi murid. Allah, ya Allah.
Itu apa yang diisi ke dalam jiwanya itu? Nifaq. Apa yang diisi ke dalam jiwanya itu? Takhayyulat. Enggak akan Allah ngisi ke dalam jiwanya itu sifat sidiq, sifat ulia. Lah, Allah yang isi akhlak itu bukan guru. Ya, kenapa dia bohong? Tidak. Ya. Guru itu bukan mengisi otak muridnya dengan sampah. Tahu sampah? Ya, karomah. Al-karomatu haidur rijal. Karomah itu adalah limbah tasawuf. Dan itu yang diisi itu. Tahu limbah? Hitam, bau, kotor. Itu yang diasupi ke otak-otak. Ya. Karena mungkin murid terlalu dekat dengan dia, atau murid mempunyai ikatan keluarga, ya, di mana kedekatan itu, seringnya bersama itu menjadi hijab untuk tidak injizab, tidak terpesona jiwanya dengan jiwa guru, karena ada interaksi fisik. Tiba-tiba kita dengan guru di rumah ngelihat guru berantem sama bininya, mungkin tiba-tiba gurunya ngebanting barang. Wah, itu kan basyariah, dan itu mengurangi kepercayaan. Ya. Mengurangi thiqah. Itu sebab yang perlu dibetulkan oleh murid itu hatinya ingin Allah, maka Allah akan menjaganya. Itu saja. Ya, dari sifat basyariah. Dulu guru kami sering mengatakan begini, aku takut sifat burukku, ya, yang menjangkit kepadamu, katanya. Ya, karena kita suka baca buku dan adab-adab ulama dulu. Ya, saya jawab, oh, tidak ada sifat buruk. Ya, itu ada pada dirimu. Hatta sifat buruk itu menjadi qudwah bagiku, untuk bagaimana kembali kepada kebenarannya. Ya. Bukan membangun kepercayaan dengan penuh takhayulan, dengan penuh kebohongan. Akhirnya berperilaku yang aneh-aneh, muridnya mentakwil-takwilkan. Guru mau biar begitu. Ya. Misalnya bulan puasa ngerokok gitu. Wah, kok wali ngerokok? Itu kata kita rokok. Mungkin hakikatnya mah kayu. Lah kan goblok gitu. Ya. Jangan main. Itu kan penakwilan perkataan, perbuatan untuk dibenarkan. Itu menunjukkan bahwa dia naqis, tidak sempurna. Ya. Yang kita mau ambil dari dia adalah sifat-sifat sempurna itu. Ya. Mungkin kita melihat sifat kekurangannya, padahal itu mata kita yang tidak mengerti. Ya. Kalau masalah fikih, mungkin karena mazhab berbeda, mungkin dia mengambil pendapat itu dan sebagainya. Nah, ini tentang takwil, dan pembahasan takwil ini memang berkenaan kasusnya
kepada kepercayaan kepada guru. Ya. Ngapain guru jadi menghadirkan sosok yang aneh, yang apa? Ya, jaimnya tinggi banget. Ya. Ya, sedangkan kami dulu bersama guru-guru tuh yang sudah sepuh, yang kita kalau udah sepuh itu udah ya nggak berani kita ngomong tuh. Ya. Dan mereka selalu ketika di majelisnya asad, tapi begitu keluar dari situ insan dhaif. Ya. Mesti setelah habis ngaji duduk, ya, kemudian berbicara pukohat, humor gelak-gelak, apa. Kita ngelihat, ya Allah, ya, tadi di majelis orang bergerak aja nggak boleh, tapi di luar, ya, nggak ada di luar itu dia menjaga, artinya Syekh 24 jam gitu, capek. Ya, pulang ke rumahnya sama bininya, kunciin pintu. Ya. Enggak. Terus di mall mau jadi syekh juga, ya, di airport, ya, mau jadi syekh. Ya. Dan orang-orang yang ya artinya penularan daripada sikap yang aneh-aneh itu. Ya. Dulu Saihuna itu bisnismen, ya, ketemu dengan teman-teman bisnisnya, itu dia pakai dasi, pakai apa? Ya, saya disuruh membawa dokumen-dokumen. Nanti ketemu di sana. Gitu. Nah, kita sama guru sambil sana salam, mau cium tangan, ditarik sama dia, didorong. Ini bisnis ini jangan cium tangan gitu. Di situ saya artinya mendapatkan pelajaran. Allahu Akbar. Ya. Sidiq. Betul-betul diajarkan kita ini hamba, melakukan tarbiyah, khidmat kepada, ya, Rabbuhum, kepada Tuhannya. Bukan menjadi Firaun di tengah-tengah umat yang didakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhlak. Itulah akhlak. Nabi kan ceritanya, jika duduk kepada para fuqara, orang sulit membedakan mana yang nabi, mana yang orang fuqara. Jika duduk di tengah-tengah orang kaya, susah juga membedakan. Ya, mana nabi. Jika duduk di kalangan pemimpin, nabi lebih pemimpin. Ya. Ketika di perjalanan, kan pernah, ya, sahabatnya Sayyidina Umar ketika Palestina dibebaskan dan para pastor itu, ya, mengatakan bahwa kunci ini tidak akan aku berikan, ya, kecuali kepada pimpinanmu. Akhirnya diutus, ya, dari Palestina orang ke Madinah memberitahu. Sayyidina Umar datang dari Madinah ke Palestina, kan perjalanan jauh. Mau jadi raja aja di perjalanan berdua-dua. Kan mau diiringin tuh sama tentara. Kata Sayyidina Umar, kita datang cuma untuk ngambil kunci. Jadi jangan ngeluarin biaya banyak. Cukup saya berdua, siapa yang mau menemani saya? Semua pada mengacu, ya. Tapi dengan syarat bergantian nanti naik kudanya. Enggak bawa kuda dua, kuda satu. Kenapa?
Karena kita akan pakai fasilitas negara, jangan keborosan. Dan bergantian, nanti sekian kilo saya naik, dia nuntun, nanti begitu terusnya. Lah nggak ada yang mau, nggak ada. Loh ayo, nanti bagaimana saya di atas dia di bawah, gitu. Lah begitu nggak ada yang mau, akhirnya ya yang biasa khidmat dengan dia, saya ya Amirul Mukminin. Janji, udah jalan dalam jarak sekilo, naik, saya nuntun. Naik, saya nonton gitu terus. Rupanya pastor itu kan ada dalam kitab Injil mereka tentang akhlak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Dia akan berikan kunci jika itu sahabatnya Muhammad, kata dia sama ya dengan khodimnya. Begitu udah dekat Masjidil Aqsa, giliran Sayyidina Umar yang jalan. Ya Amirul ini udah mau sampai, kita ketemu. Lah emang apa? Lah masa saya di atas? Enggak bisa, ini di perjanjian. Itu. Jadi ini perintah dari Amirul Mukminin. Boleh jegang dia di atas onta, jegang dia. Tahu jegang? Udah waduh, ngajok gua ngikut, kata gitu. Lo mau ketemu para pembesar lah, jadi yang di atas, Amirul Mukmininnya. Ya, artinya sahabat 4 itu kan memang dikenal di tengah-tengah sahabat yang paling senior dan ya, paling terdepan. Enggak akan Nabi duduk melainkan 4 orang itu di sekitarnya. Gitu. Ya, akhirnya ditunggu tuh. Ya, lalu ditanya, mana pimpinanmu? Itu yang nuntun kuda. Sadaqat. Hadza huwa ashabu Muhammad, katanya. Itulah didikan Muhammad. Gitu. Nggak aneh kan? Dari mana sejarahnya orang sufi aneh-aneh itu? Dari tidak ada makrifat di dalam dadanya. Ya. Yang aneh-aneh itu mesti ada bibit dukun di dalam jiwanya tuh. Ya. Dikira dalam begitu, wah wali. Ya, akhirnya baru dikasih kuncinya. At-ta'wilu ala darbain. Takwil ada 2 macam. Takwil ini kepada apa yang ditakwilkan? Ya, idza kana hunaka iskal wa muskil. Jika ada sesuatu yang rancu. Ya. Iskal yang rancu, yang muskil. Itu ditakwilkan. Ahadihima, yang pertama, yadullu alal kamal, ditakwilkan. Kenapa? Karena menunjukkan kesempurnaannya. Saking sempurnanya kita nggak paham, maka perkataannya perlu ditakwil. Ya. Wa huwa ma yu'awwal, yaitu sesuatu yang ditakwilkan. Artinya perkataan kalimat yang rancu ini. Liyasila ilal ibham, kenapa ditakwilkan? Agar yang ditakwilkan itu sampai kepada ibham, pemahaman. Bisa dipahami. Wa hadzal nau'u katsirun fil kitabi was. Ini banyak sekali kalimat yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah perlu ditakwilkan karena tinggi sangat. Wasani, dan yang kedua, ma yu'awwalu, yang ditakwilkan liyasiha kaunuhu haqqa, agar dia bisa menjadi benar. Ditakwilkan supaya yang dilihat itu sahih.
Yang dilihat itu hak. Ya. Misalnya ada seorang wali lewat kuburan misalnya, ya. Atau dia lagi maulid, ya. Begitu lagi maulid, lagi baca qasidah, wah terus zauq, ya. Wajad, pingsan, celeng terus, gitu. Ya. Itu kalau statusnya murid, itu mursyid, itu jatuh jadi murid langsung makamnya. Karena apa? Dhaif. Orang mursyid itu yang punya keseimbangan antara akalnya, emosionalnya, dan spiritualnya, rohaninya. Dan keseimbangan itu tidak pernah jebol oleh kondisi apapun. Itulah tajribah ruhiyah yang akan diucapkan oleh dia, oleh mulutnya, sebagai bimbingan rohani kepada manusia. Karena irsyad itu mengucap, berkata. Mursyid itu ngomong. Tapi yang diomong adalah keseimbangan dalam jiwanya. Itu irsyad. Itu yang membimbing kita. Ya. Bukan yang aneh-aneh, ada perbuatan yang perlu ditakwil. Liyasiha kaunuhu haqqa au ghairu batil, agar sesuatu yang ditawil itu menjadi benar, tidak batil. Wa hadza yadullu 'ala naqs. Ini menunjukkan tidak sempurna. Maka setiap syekh, fakullu syaikhin, setiap guru, yahtaju, yang diperlukan, fi suhbatihi, di dalam suhbahnya, ila ta'wil, kepada ta'wil ala wajhi tsani, ta'wil yang model kedua. La yakmulul iqtida'u bihi, ya tidak sempurna meneladaninya. Karena banyak yang aneh-aneh perlu ditakwil. Dan ini terjadi banyak perkataan orang sufi, ya. Ya. Maka Al-Imam Ibn Arabi itu banyak memperbaiki perkataan-perkataan yang diucapkan oleh, ya, dinisbatkan kepada orang-orang sufi sebelumnya, ya, yang menunjukkan naqasnya. Nah, sebetulnya ada makna lain tentang wali kamil, wali naqis. Ya. Mursyid itu kamil, makanya dikatakan mursyid kamil. Arti kamil begini, bahwa raganya, akalnya, ya, ghairu maghlub, tidak kalah dengan keadaan jiwanya. Lihat anak kecil tuh, gembira aja, kalah tuh fisiknya, akalnya kalah. Ya. Kita mau ajak pergi itu udah wah. Itu orang tua berkewajiban apa? Mengitidalkan, ya, pegang. Nah, jangan terlalu gembira, tenang. Ya, untuk mengajarkan agar jiwanya kuat, ya, seimbang. Nah, ada orang yang mendapatkan wilayatullah, ya, gembira, orang yang futuh, kasyaf, ada kegembiraan yang melebihi mendapatkan anugerah apapun, maka tidak seimbang akalnya. Itu akhirnya syatahat ngomong. Itu ya zulu ala naqs. Kalau mursyid enggak berbunyi dari mulutnya tuh. Tetap
baina syariah wal haqiqah, ya, seimbang. Itu yang disebut mursyid kamil. Ya, mungkin dia wali tapi naqis. Maka jika naqis, sepatutnya tidak jadi murabbi. Karena iqtidanya la yakmul. Ya. Ini lain yang aneh-aneh memang, yang sebetulnya tidak ada marifat. Itu para mudda'i. Nah, ya, Hallaj misalnya, naqis. Ya. Karena otaknya dhaif, tidak mampu. Ya, kan akal ada akal yang lemah, ada akal yang kuat. Ya. Mungkin kondisi rohaninya lebih tinggi, gitu, tetapi akalnya yang lebih rendah. Maksudnya kondisi rohaninya sama dengan yang kamil, tetapi akalnya yang lemah. Dan inilah yang malul iqtida. Ya. Tapi kalau yang mengaku-ngaku ada syai'un akhar. Ya. Itu yang melakukan bukan sekedar perlu ditakwil perbuatannya, perkataannya, bahkan perbuatannya juga aneh-aneh. Li'anna ta'wila la yuhassilu kamalan, karena takwil tidak akan memperoleh kesempurnaan. Kita enggak mendapatkan kesempurnaan apa-apa. Bahkan takwil itu yadfa'u naqsan, untuk membuang, menolak sifat kurangnya. Gitu. Maka iktida itu kepada yang kamil, kan gitu. Itulah mursyid kamil, untuk iktida. Ya, tidak selalu maghlub, tidak kalah dengan emosinya. Ya, tidak kalah dengan emosionalnya. Nah, orang yang mentakwilkan pun ada beberapa macam, gitu ya. Orang yang mentakwilkan itu, ada orang yang tahu mentakwilkan perkataan atau perbuatan yang timbul dari seorang syekh. Maka dia takwilkan kepada sesuatu yang baik dan tidak berburuk sangka. Nah, ini akan mendapat manfaat dari pentakwilannya. Namun ada orang yang tidak tahu cara takwil. Maka orang yang tidak tahu cara takwil ini, ada dua yang orang itu. Dia tidak tahu takwil, tetapi dia coba cari alternatif maknanya melalui perkataan lafaznya, perbuatan zohirnya. Lalu diyakini bahwa itu benar berdasarkan zohirnya. Ya. Dan ini lebih membahayakan. Kayak tadi tuh, wah, ngerokok. Jangan dulu. Itu bukan rokok, itu kata kita rokok. Ya. Mungkin aja itu kayu. Lah ini kan dipaksakan. Dan bagaimana mau ngerokok? Gitu. Ya. Nah, ini tidak banyak mengambil manfaat. Tetapi kalau ditakwilkan terhadap apa yang dia lihat zohirnya itu, tetapi ya, lalu kemudian dia beriktekad bahwa dia melakukan yang ditakwilkannya, dia memburukan yang ditawilkannya, ini adalah rusak pentakwilannya.
Ya. Nah, maka orang itu mesti tahu takwilnya apa. Gitu. Tetapi kalau para mudda'i nggak ada takwilannya. Takwilannya untuk menunjukkan bahwa dia wali, begitu. Ya, dan itu kadzab. Ya, kalau itu kadzab. Ya, karena dia melakukan sesuatu ya yang menanamkan kepikiran orang akan takhayulat. Gitu. Bukan satu fenomena yang terjadi pada orang ya, bicara atau berbuat kemudian ditakwilkan. Ya. Nah, itulah yang disebut seorang yang tidak perlu ditakwilkan perkataannya, perbuatannya ya, untuk dibenarkan padahal itu salah. Ya, kalau sesuatu yang kalamnya memang tidak salah tetapi kita tidak paham, itu syai'un akhar. Ya, ini salah. Ya. Nah, maka seorang yang syekh kamil dia selalu yang menimbang perbuatannya, perkataannya ala mizan syariah. Timbang dengan ya, jika miring dia tidak akan berbuat dan tidak akan mengatakan yang akan membawa fitnah kepada manusia. Maka dulu Imam Allahumma sholli gurunya Imam Sya'rani, dia ditanya ya, dari ulama hadis, dia seorang sufi, dia ditanya oleh muridnya, ya Syekh, bolehkah engkau mengatakan ya, tentang hakikat yang engkau rasakan? Oke, kam min ashabina, katanya, ada berapa murid kami, muridku? Mi'atain, katanya, ada 200. Coba pilih yang paling terbaik, 44 orang. 40 orang. Dipilih, maka datang 40 orang. Coba kamu dari 40 ini pilih yang terbaik di antara kamu 4 orang saja. Ya, masing-masing melihat ini yang terbaik, tinggal 4 orang. Kalau saya mengatakan apa yang saya lihat secara hakikat ini, yang pertama mengkafirkan adalah orang ini. Ya. Bagaimana yang lain? Gitu. Yang pertama mengkafirkan adalah engkau. Artinya, kalaupun terjadi sesuatu tidak akan ditampilkan karena itu adalah rahasia. Dan dia mempunyai keseimbangan akalnya,